Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, hari ini merupakan hari yang berbahagia buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada petugas dari pihak KUA yang sangat enak sekali, sangat lembut sekali dan sangat mengikat kita. Dan juga di sini saya berhadapan dengan Bapak Sigit. Bapak Sigit ini adalah anggota DPRD terpilih dari Partai Keadilan Sejahtera. Semoga kekuatan Partai Islam semakin kuat dalam peran-peran kemasyarakatan, keumatan, yang tentunya ini bukan forum politik, tetapi paling tidak sudah selesai dan sudah terpilih. Semoga beliau dilantik pada waktunya. Bapak Ibu sekalian, dengan waktu yang singkat saya mencoba menyampaikan satu judul sederhana: keluarga muslim akhir zaman. Apa yang disampaikan oleh Bapak petugas dari KUA tadi luar biasa. Beliau mengajak kepada kita untuk sampai kepada sebuah kesadaran bahwa pernikahan merupakan persatuan dua jenis anak laki-laki dan perempuan yang pastinya dia bukan muhrim, dia sudah disatukan dengan ikatan iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang beriman, hendaklah kau jaga dirimu dan keluargamu daripada azab api neraka. Rasulullah bersabda, baiti jannati, rumah ini, rumahku adalah surgaku. Poin pertama yang ingin kita sampaikan kepada Ananda Akila Armiana alias Akila, dan yang kedua Syahrizal Hanif. Yang menarik, hari ini tanggal 20 bulan April itu hari miladnya Mas Syahrizal Hanif, betul ya? Wah, ini jangan-jangan tanggalnya dicocok logi nih ya, dipas-paskan gitu ya. Tapi dalam Islam kita memang tidak ada tradisi peringatan-peringatan yang merupakan keharusan sebagai bentuk refleksi bahwa usianya sekarang sudah bulat ketemu angka 24 tahun. Jadi istrinya udah punya istri belum? Hah? Belum. Sudah nikah barusan tadi ya. Jadi istrinya umur 24 tahun, suaminya 24 tahun. Jadi para pemirsa, barusan Mas Rizal bilang belum punya istri, padahal baru saja pernikahan diselesaikan. Itu mungkin perlu penyamaan frekuensi ya, matrikulasi. Baik, yang pertama adalah bahwa menikah itu adalah ikatan yang sakral ilahiyat. Dalam ajaran agama, mungkin nanti Pak Ustadz dari pihak KUA bisa mengingatkan saya kalau saya keliru. Pernikahan itu adalah hal yang harus dimudahkan. Perceraian itu hal yang harus dipersulit. Jangan baru ribut sedikit, baru konflik dikit, udahan. Nah, itu biasanya itu orang yang mengikuti artis. Ya, kalau artis atau orang-orang sekuler, orang-orang yang tidak mengerti agama, dia bisa berpacaran bertahun-tahun, baru nikah 3 bulan bubar. Nah, ini tentu itu bukan pedoman kita ya buat Akila dan Mas Syahrizal. Saya pikir saya harus mempersingkat. Yang kedua, dia merupakan ikatan sosial peradaban. Nah, ini sayangnya di kita di kalangan muslim dulu tahun 70-an, tahun 80-an itu Pak Ustadz kalau ada nasihat pernikahan tuh perintahnya biar dapat istri yang sehat dan banyak anak gitu ya. Dulu tahun 70-an tuh kalau nasihat pernikahan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi arahan dari petugas pencatat nikah itu, ayo menikah biar nanti anaknya banyak. Sekarang hampir tidak pernah terdengar lagi tuh Ustadz seperti itu. Mungkin dilarang dari kantor ya? Enggak ya, mudah-mudahan tidak dilarang ya. Saya ingat betul karena saya tahun 70-an, 80-an sering jadi tamu-tamu dengar, oh kalau nikah itu berarti nanti jadi sah hubungan laki-laki dan perempuan dan bisa boleh punya anak banyak. Kalau sekarang punya anaknya boleh banyak apa tidak saya tidak tahu, tergantung yang bersangkutan. Yang ketiga, kebersamaan dalam segala situasi, cuaca dan kondisi. Biasanya sering terkejut-kejut karena orang menikah itu ketika bergabung ada situasi yang tidak terduga. Misalnya Mas Syahrizal tidak suka dengan orang yang suka makan jengkol. Dulu waktu belum menikah kan serba jaim, ya Ustadz ya, jaga image. Ternyata ketika sudah nikah,
si Akila itu makannya semangat kalau pakai jengkol. Wah, itu bisa ribut itu. Yang kedua mungkin Akila kalau Mas Raffi tidurnya ngorok, ditutup mulutnya, berisik. Ternyata Mas Sahrizal tidurnya ngorok. Nah, itu situasi-situasi yang kelihatannya walaupun sederhana Ustaz ya bisa kita antisipasi. Jangan karena situasi yang tidak suka, ini nikahnya belum sebulan tapi tidurnya pindah kamar. Kenapa Mas Sahrizal tidurnya pindah kamar? Wah, aku orang bisa tidur. Akilanya berisik, ngorok gitu, atau sebaliknya gitu ya. Nah, itu satu catatan penting saya sampaikan walaupun sederhana agar bersiap kalau orang sudah menikah itu akan berada keadaan yang mungkin yang dulunya kita duga serba sempurna, serba baik, serba indah, serba ramah, serba rajin, tahu-tahu berubah di luar dugaan kita. Yang berikutnya, yang terakhir, bahwa pernikahan itu adalah pergabungan dua keluarga besar. Jadi jangan sampai kepada Ananda, Akila dan Sahrizal, Anda harus ingat, kalian berdua harus ingat, ketika sudah menikah itu harus diingat nanti setelah ini ada Pak Le-nya, ada Pak D-nya, ada keluarga yang lain. Yang jelas tolong dipahami bahwa kita menikah bukan hanya berdua, menggabungkan dua kepribadian. Sebagai penutup buat Bapak dan Ibu, kita semua juga banyak yang punya persoalan. Jadi penyampaian yang disampaikan bukan hanya untuk yang sedang menikah saja. Keluarga-keluarga lama juga perlu bertanya, apakah keluarga kita yang sering disebut sebagai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu adalah keluarga yang betul-betul. Saya sering sebut Pak Ustadz, sekarang ini banyak keluarga seolah-olah sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan di ruangan ini, di aula masjid ini, di ruang utama masjid ini, seluruhnya keluarga-keluarga yang samawa. Amin. Nah, kita akan akhiri dengan berdoa. Sebetulnya ini bagi tugas tadi ya, Ustadz yang baca doa atau siapa? Kalau dua-duanya ya nggak apa-apa, tapi saya disuruh baca doa. Mari semua Bapak Ibu yang ada di sini kita awali dengan sama-sama menyadari bahwa Rasulullah bersabda, ad-du'a silahul mu'minin, ad-du'a mukhul ibadah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainana wa hdinas subulas salam minaz zulumati ilan nur wa jannibnal fawahisa ma zahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa zurriyatina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah, pada hari ini hari Sabtu tanggal 20 April tahun 2024 ada sebuah prosesi pernikahan antara Ananda Akila Armiana dan Sahrizal Hanif. Jadikanlah mereka berdua bagaikan satunya Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Jadikanlah mereka berdua bagaikan Yusuf alaihissalam dengan Zulaiha, bagaikan rasul-rasul dan para orang-orang yang membersamai dalam hidup-hidup mereka. Ya Allah yang maha mengetahui segala isi hati, jadikanlah pertemuan hari ini yang penuh dengan kesahduan, yang penuh dengan kesederhanaan, menjadi sesuatu nilai yang membuatkan ars bergetar dengan senyum keimanan bagi seluruh yang hadir pada majlis hari ini. Ya Allah yang maha rahman, kami mohonkan padamu, jadikanlah kami semua yang hadir di acara ini orang-orang yang menyadari bahwa kami butuh pertolonganmu, kami butuh kasih sayangmu, kami butuh perlindunganmu, kami butuh jalan dan solusi dari apa yang telah engkau turunkan dalam firman-firmanmu dan pedoman dari Rasulmu. Allahumma nawwir qulubana binuri bihidayatika binuri samsika abadan abada kama nawartal arda birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah pengantin baru ini pengantin yang berisi orang-orang yang beriman, yang kau berikan kepada mereka kesehatan lahir dan batin, dan akan lahir generasi pelanjut dengan jumlah yang pernah dicontohkan dan diarahkan Rasulullah. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang hadir pada pertemuan siang ini, orang-orang yang juga menyadari bahwa di rumah kami banyak persoalan yang terjadi dalam keluarga kami. Berikan kepada kami kesungguhan untuk mengembalikan segala urusan sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulmu. Tolong kami ya Allah,
tolonglah keluarga-keluarga yang masih terus bermasalah tetapi mereka tidak meminta pertolongan kepadamu, maka berikan kepada mereka hidayahnya juga kepada kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.